Kita persiapan 3-4 menit lagi kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebentar lagi kita akan memulai webinar pagi hari ini ya. Untuk suara jelas? Jelas. Baik, kita mulai Bapak Ibu semuanya. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 tepat waktu Indonesia bagian Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlanjur lancar. Salam Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kami ucapkan selamat pagi Bapak Ibu guru hebat, juga selamat siang bagi Bapak Ibu guru hebat yang berada di wilayah Indonesia bagian timur. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Asep Tapip Yani MPD selaku Ketua Umum Asosiasi Kepala Sekolah Seluruh Indonesia. Yang kami hormati Bapak Haji Purwono SPD selaku Ketua Kelompok Belajar juga selaku penyelenggara webinar. Yang kami hormati Ibu Martina Siahaya MPD selaku narasumber kita pada pagi hari ini, serta Bapak Ibu guru hebat peserta webinar pada pagi hari ini.
Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kembali kita dapat menimba ilmu bersama-sama dalam ruang ini dari narasumber kita yang luar biasa. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Selamat pagi dan selamat bergabung dalam ruang Jimit serta streaming YouTube webinar pembelajaran berparadigma baru dengan menerapkan pendekatan berdiferensiasi yang diselenggarakan oleh kelompok belajar aksi Kabupaten Jember bekerjasama dengan UPTD Satuan Pendidikan SDN Ajung 2 Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, juga bekerja sama dengan Forum Kepala Sekolah SD Kabupaten Jember. Bersama saya, Wiwin Herwanti, selaku moderator yang akan menemani Bapak Ibu dalam webinar pada pagi hari ini. Bapak Ibu, sebelum acara webinar ini kita mulai, izinkan kami untuk menyapa Bapak Ibu dulu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu pada pagi hari ini? Apakah baik? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan baik, sehat dan selalu dalam lindungannya ya Bapak Ibu. Untuk peserta webinar pada pagi hari ini boleh kasih komentarnya di kolom chat dari mana saja asalnya Bapak Ibu, monggo. Ada dari mana Bapak Ibu? Jambi. Jambi. Tadi ada dari Rokan Hilir juga tadi ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Sulawesi Tenggara. Untuk memulai acara ini Bapak Ibu, kita bersama-sama membukanya dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sulawesi Tenggara. Terima kasih Ibu. Kita lanjutkan untuk acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu Bapak Ibu peserta webinar diharapkan untuk sikap sempurna di tempat duduk. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Kita
Lanjutkan berikutnya yaitu sambutan penyelenggara juga selaku ketua kelompok belajar kepada yang terhormat Bapak Haji Purwono SPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan salam bahagia. Yang pertama yang saya hormati Bapak Asep Tapip selaku Ketua Asosiasi Kepala Sekolah Seluruh Indonesia, Ibu Martina Siahaya selaku narasumber, dan Bu Wiwin selaku moderator, serta teman-teman guru hebat, kepala sekolah, guru hebat seluruh wilayah Nusantara. Dan pada pagi hari ini untuk wilayah bagian barat, dan saya ucapkan selamat siang untuk wilayah bagian barat dan tengah, karena peserta kita tidak dari wilayah barat. Dan ini semua saya lihat ada yang dari wilayah tengah dan barat, terutama Ibu Martina ini sudah di wilayah timur bagian Ambon, sehingga wilayahnya berbeda 2 jam. Tapi dengan kegiatan seperti ini kita disatukan dalam satu ruang, yaitu dalam webinar kelompok belajar Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia Kabupaten Jember. Dan webinar kali ini adalah yang kedua, dan kemarin sudah sukses kegiatan ini dengan peserta lebih dari 2.000 atau hampir menyentuh angka 3.000. Dan yang perlu saya laporkan kepada Bapak Ketua bahwasanya kami selaku penggerak komunitas belajar aksi Kabupaten Jember akan selalu bergerak, kemudian menggerakkan, tentunya tergerak dari dirinya sendiri. Yang penting kita adalah menjadi guru yang hebat, kepala sekolah yang hebat. Mudah-mudahan kita juga terinspirasi dari Bapak Asep dan Ibu Martina karena telah berbagi aksi nyatanya. Dan saya ucapkan selamat mengikuti Bapak Ibu semuanya, dan untuk di akhir kegiatan ini Bapak Ibu akan mengisi link presensi, dan jangan ragu dan jangan gundah, karena setelah 3 hari atau 2 hari, karena besok hari Minggu kita efektif hari Senin akan mengirim sertifikat sesuai dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan harapan kami Bapak Ibu tidak mencari sertifikat, tapi ilmunya yang kita dapatkan. Itu saja pesan dari saya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat, semangat dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Purwono SPD. Seperti tadi pesannya beliau bahwa kita mencari ilmunya, nggih Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini kita bersama-sama untuk belajar mencari ilmu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Kita beri kesempatan waktu dan layar kepada yang terhormat Bapak Haji Asep Tapip Yani MPD selaku Ketua Umum Asosiasi Kepala Sekolah Seluruh Indonesia. Kepada beliau disilakan. Bubur sumsum dikunyah-kunyah. Cakep. Assalamualaikum semuanya. Cakep. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ayam turun 1 juta. Cakep. Mati semua tuh karena corona. Hari ini kita akan bersama Ibu siapa yang dari Ambon teh? Martina. Bu Martina. Martina. Ya. Oke. Hari ini kita berjumpa dengan Ibu Martina untuk membahas pembelajaran berdiferensiasi yang mudah-mudahan bermakna. Amin. Amin. Ya. Baik. Yang pertama saya ucapkan selamat tentu saja dan salut ya untuk teman-teman yang digerakkan oleh Ketua Kombel ya Pak Pur, yang senantiasa bergerak ya, kecil apapun tetap bergerak, karena memang itu kata kuncinya hari ini ya. Kurikulum mereka itu harus ada yang bergerak. Sejak awal kan Pak
menteri kita dulu bahtera kita gede gitu. Saking gedenya kita susah bergerak. Tapi ketika satu orang mulai bergerak walaupun sedikit, maka semuanya bergerak. Nanti kapal besar itu akan akhirnya akan berlayar juga. Nah, untuk hari ini nampaknya kapal Kurikulum Merdeka itu sedang berlayar, sudah di tengah lautan ini, ya, di tengah lautan yang pilihannya sulit. Ketika kita menyerah harus balik lagi jauh, gitu kan? Perjuangannya membalikkan kapal itu juga berat. Nah, sekarang menghadapi ke depan juga sebenarnya berat juga, gitu. Karena kita banyak persoalan yang harus kita lakukan, harus kita perbaiki, ya. Terutama Kurikulum Merdeka itu kan membawa paradigma baru pendidikan dan bukan hanya pembelajaran berdiferensiasi. Ini hanya bagian kecil saja dari paradigma baru, ya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Ya, yang lebih mendasar adalah paradigma baru pendidikan kita, fokusnya ya, bahwa kita berpusat pada murid dan murid, itu aja yang dilayani. Siapapun yang terlibat dalam lembaga pendidikan, maka layanan utamanya adalah hanya 3. 1, murid siapapun. 2, murid. Yang ketiga, murid. Nah itu, jadi guru pasti fokus bagaimana melayani murid. Ini cara siapa ya? Harus dimatikan yang lainnya ya, biar nggak, nah gitu. Guru, murid fokusnya. Kepala sekolah juga sama, murid gitu. Tentu melalui tangan-tangan kepala guru, sama pengawas, kepala dinas juga semuanya bagaimana melayani murid, sehingga muncullah salah satu yang berfokus pada murid itu pembelajarannya berdiferensiasi. Nah nanti ini diceritakan implementasinya oleh Bu Martina dari Ambon. Seperti apa sih berdiferensiasi itu ya? Karena punten ya, saya kan di SMK ya. Di SMK itu kan sudah ada jurusannya, sudah ada kompetensinya. Ketika ini diterapkan seperti diferensiasi itu tidak memenuhi syarat gitu. Kenapa? Karena kalau kompetensi sudah standar, semua siswa harus bisa A, B, C, D. Tidak bisa misal karena hobinya siswa itu berbeda, maka dibiarkan saja ada yang lulusnya tuh A saja, B saja, C saja, tidak bisa begitu gitu kan. Ya, gambaran gampangnya mah di penerbangan misalnya untuk pilot lah ya. Nah, ada 3 keterampilan utamanya. Bisa take off ya, mengendalikan pesawat untuk take off, bisa manuver di atas, kemudian bisa landing. 3 saja itu. Misal sebut ABC. Nah ada murid yang bisanya hanya take off saja, nggak bisa manuver di atas, apalagi nggak bisa landing. Itu nggak akan lulus ya. Itu kemudian setelah take off nggak bisa menjalankan, jatuh gitu kan. Nah jadi seperti itu. Sehingga kalau di SMK itu berdiferensiasi mungkin tidak pada ke konten, tidak pada ke kesiapan belajar siswa ya, tetapi kepada hal lainnya. Nah maka hari ini teman akan diberi cerita baik oleh Bu Martina ya, seperti apa pembelajaran berdiferensiasi ya. Mungkin di tingkat dasar itu lebih mudah kelihatannya gitu, karena mereka masih diarahkan, masih bisa kita arahkan kemana hobinya, kemana minatnya gitu kan. Nah, bayangkan kalau yang sudah di SMK, sudah di jurusannya, maka kalau sesuai minatnya dia bisa pindah ke yang lain ya, gitu, dan tidak bisa diadministrasi seperti itu ya. Jadi saya kira ya hari ini selamat untuk semuanya yang senantiasa bersedia untuk meluangkan waktunya. Di hari Sabtu ini kan libur ya yang lain. Nah, tapi masih ada yang sempat. Nah, tadi pesan terakhirnya tadi jangan memburu sertifikat gitu ya. Nah, karena di SKP yang baru itu kan kegiatan yang pengembangan diri itu ya hanya tercatat saja, untuk tidak dihitung sebagai penilaian kinerjanya ya. Itu kan batasan minimal 32 ya, laksanakan aja seperti itu dan tidak menjadi utama untuk dikejar-kejar gitu kan. Karena sekarang sertifikatnya saja mudah kan gitu, asal seperti ini kita ngumpul saja, ketua Kombel bisa tanda tangan nih ya, sertifikat sudah jadi gitu kan, jangan usah dikejar-kejar. Yang penting tadi ilmunya. Ya tujuannya pengembangan diri dengan itu kan bagaimana meningkatkan kapasitas gitu kan, untuk membekali diri kita supaya dalam paradigma baru ini bisa menjalankan tugas seperti yang diharapkan. Itu saya kira ya. Sampan sudah, perahu sudah ya, yang belum bahteranya ya. Ya Pak. Penjelasan dari saya sudah, dan Bapak Ibu pasti sudah pada tahu. Yang belum adalah bagaimana mendengarkan penjelasan dari Ibu Martinanya ya. Oke, dari Bekasi bersama Aura Kasih, Jajan Daun Selasih. Oke, terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Asep yang selalu
memberikan pantun-pantunnya untuk penyemangat bagi kita Bapak Guru hebat pada pagi hari ini. Juga atas waktunya yang setelah menyempatkan karena di sela-sela kesibukannya yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak atas dukungannya. Jadi pesan beliau adalah pembelajaran kita itu selalu berpusat pada murid dan murid, ya Bapak. Ya. Baik. Saya mohon izin, Terima kasih. saya tidak terus ya, live dulu karena saya ada siap. teman yang meninggal. Ini. Ya. Terima kasih Siap, Bapak. siap. Oke, selamat untuk semuanya. Monggo dilanjut. Sampai Baik, jumpa terima di kasih. webinar berikutnya. Amin. Semangat. Terima kasih Bapak. Selamat. Baik, Bapak Ibu guru hebat, kita lanjutkan untuk acara berikutnya. Baik, sebelum acara ini kita mulai dan acara ini supaya dapat berjalan dengan lancar serta membawa manfaat dan berkah bagi kita semuanya, mari sejenak kita untuk menundukkan kepala sejenak berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Bapak Ibu, sebelum penyampaian materi pada pagi hari ini dimulai, izinkan saya untuk membacakan tata tertib pada pelaksanaan webinar pada pagi hari ini, yaitu Bapak Ibu diwajibkan untuk mengikuti acara ini sampai selesai. Kemudian Bapak Ibu juga diharapkan untuk on kamera ataupun nanti boleh raise hand atau open mic ketika akan menyampaikan pertanyaan kepada narasumber. Kemudian paparan materi akan disampaikan oleh narasumber kita, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Berikutnya adalah kegiatan akan selesai dan jangan lupa Bapak Ibu guru untuk mengisi link presensi yang nanti akan disampaikan di akhir webinar pada pagi hari ini. Baik, langsung saja kita sambut narasumber hebat kita pada pagi hari ini. Selamat siang Ibu Martina. Selamat siang, Bu Wiwin. Kami ucapkan selamat bergabung Ibu di webinar pada pagi hari ini. Luar biasa Ibu dari Indonesia bagian timur untuk berbagi dengan Bapak Guru hebat pada pagi hari ini. Mohon izin sebelum dimulai, izinkan kami untuk membacakan biografi dari Ibu Martina. Beliau adalah guru biologi SMKN 6 Ambon, juga pengajar praktek angkatan keempat, kemudian sebagai fasilitator angkatan ke-8, juga sebagai ketua NGMP Biologi Kota Ambon, juga sebagai ketua komunitas belajar SMKN 6 Ambon, dan sebagai struktur PGP angkatan 6. Luar biasa pemateri kita pada pagi hari ini. Mohon maaf Ibu Martina apabila dalam penyampaian biografinya ada kesalahan, mohon dikoreksi. Baik, untuk selanjutnya, untuk pemaparan materi dan sekaligus dengan diskusi dan tanya jawab langsung akan disampaikan oleh Ibu Martina Siahaya MPD. Kepada Ibu Martina disilakan. Baik, terima kasih Bu Wiwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di wilayah Barat Indonesia. Kami di wilayah Timur sejak siang ya Bapak Ibu ya. Bu Wiwin, yang mau saya koreksi terkait dengan biodata tadi Bu, untuk poinnya. Iya, siap Ibu. Masih on proses Bu. Oh begitu, siap. Baik. Mudah-mudahan lancar Ibu. Amin. Terima kasih Bu. Bapak Ibu guru hebat, saya mohon izin untuk share screen ya Bapak Ibu.
Iya, sudah nampak Bapak Ibu di layar? Sudah Ibu, sudah. Baik. Hari ini Bapak dan Ibu saya akan berbagi praktik baik terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau kita bicara tentang pembelajaran berdiferensiasi ini ya Bapak Ibu, kita termasuk saya pada prinsipnya baru berkenalan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini pada saat penerapan kurikulum Merdeka. Nah, pada penerapan kurikulum Merdeka ini mulailah pembelajaran berdiferensiasi didengung-dengungkan. Kalau saya coba berkaca dan membanding-bandingkan ya Bapak Ibu antara pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran-pembelajaran yang sebelumnya pernah saya lakukan di kelas, pada prinsipnya saya punya pemikiran bahwa sebenarnya yang dibilang diferensiasi ini sudah kita lakukan gitu. Tapi bahwa alur pembelajarannya yang sesuai dengan yang disebut diferensiasi ini yang belum kita lakukan dengan baik. Nah, pembelajaran diferensiasi atau yang saat ini mulai bergeser definisinya menjadi pembelajaran terdiferensiasi ya Bapak Ibu, ada mengalami perubahan sebutan. Nanti Bapak Ibu yang guru bahasa Indonesia pasti lebih paham ya, lebih kompeten ini. Ini dalam tujuan diferensiasinya ini lebih diarahkan kepada yang disebut pembelajaran, sehingga mengalami perubahan sebutan. Nah, yang tadi saya katakan kalau kita coba refleksi ke belakang, sebenarnya harus saya katakan bahwa pada prinsipnya di antara kita sebagai guru yang mengajar di kelas itu ada yang sudah menerapkan yang namanya diferensiasi. Nah, akan tetapi diferensiasi yang kita terapkan ini masih dalam tanda kutip gitu. Apakah pembelajaran diferensiasi kita sudah memenuhi kebutuhan belajar murid? Nah, ini kuncinya. Kunci dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan dari penerapan pembelajaran ini adalah untuk memenuhi kebutuhan murid. Nah, kita semua tentunya tahu bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3 jenis. Kita bisa terapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, mulai dari diferensiasi konten, kemudian ada diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, diferensiasi konten ini seperti apa? Diferensiasi konten ini kita menyajikan muatan-muatan materi atau konten yang akan kita belajarkan kepada anak sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian diferensiasi proses ini terkait dengan proses pembelajaran di mana bagaimana para siswa atau murid kita bisa memahami apa yang sedang dipelajarinya. Sedangkan untuk pembelajaran diferensiasi produk sendiri ini lebih berkaitan dengan hasil yang telah dipelajari oleh anak didik kita. Nah, dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini tentunya tidak langsung kita melakukannya tanpa ada melalui tahap-tahapan awalnya. Jadi ada langkah-langkah yang harus dilakukan mendahului pelaksanaan diferensiasi ini sendiri. Seperti misalnya bagaimana kita memetakan apa yang menjadi kebutuhan belajar murid. Nah, dari situ kemudian kita merancang proses pembelajaran strategi dalam pembelajaran nantinya. Kemudian kita memilihkan atau kita mencari pasti
diferensiasi apa yang akan kita lakukan di dalam pembelajaran nantinya. Seperti apakah diferensiasi konten yang akan kita lakukan, kemudian seperti apa diferensiasi prosesnya, dan nanti seperti apa diferensiasi produknya. Yang perlu kita ingat bahwa dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, alur pembelajarannya yang kita sesuaikan agar murid kita bisa mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, alur seperti apa yang akan kita lakukan di kelas sehingga tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Kalau saya coba merefleksi lagi ke belakang, dulu sebelum kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, kita mengajar di kelas itu selain dari kita berkeinginan untuk mencapai tujuan pembelajaran, tetapi juga di samping itu pasti pemikiran kita bagaimana kita bisa menyelesaikan konten materi yang sudah kita rancangkan di kelas. Saya sendiri termasuk juga pernah melakukan hal tersebut sebelumnya. Jadi ketika saya sudah memetakan bahwa dalam satu semester sekian konten materi yang dibelajarkan kepada anak, maka saya akan berupaya dalam pembelajaran selama satu semester ini bahwa sekian konten materi tersebut harus selesai. Tujuan belajarnya kita juga, tetapi bahwa di balik itu dipilih bahwa dengan konten belajarnya. Nah, kadang-kadang kita memandang anak-anak kita itu semua sama. Ketika kita sudah menerapkan rancangan pembelajaran yang sudah kita siapkan, maka dengan menggunakan metode ceramah misalnya, atau mungkin dengan memberikan bahan bacaan kepada anak misalnya dalam proses belajar, kita harapannya bahwa semua anak bisa menyelesaikan apa yang menjadi target belajar kita, tanpa kita tahu bahwa apakah metode atau cara yang kita pakai pada saat pembelajaran, misalnya dengan memberikan bahan bacaan kepada anak atau menceramahi mereka, itu sesuai dengan minat mereka. Itu yang sebelumnya. Nah, dengan pembelajaran diferensiasi ini harapannya adalah kita bisa memberikan beragam metode, beragam strategi pembelajaran yang kita lakukan di kelas sehingga semua kebutuhan anak di dalam kelas bisa terpenuhi. Nah, di tempat saya, di sekolah kami, terutama saya sendiri, dalam melakukan kegiatan pembelajaran, dalam hal ini pembelajaran berdiferensiasi ini, itu diawali dengan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, di sekolah kami biasanya pada saat pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah itu ada sesi mana kami memberikan pertanyaan kepada anak untuk mengetahui gaya belajar. Jadi ada sesi untuk mengetahui gaya belajar dari anak-anak. Nah, sesi ini biasanya bersifat klasikal. Jadi secara umum, kemudian anak-anak mereka mengisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan bagaimana gaya belajar mereka, kemudian mereka sendiri menghitung, mengkalkulasi berapa porsinya untuk gaya belajar mereka dan hasilnya seperti apa, apakah mereka termasuk dalam gaya belajar yang visual kah, ataukah auditori, ataukah kinestetis, ataukah bisa juga gabungan dari antara belajar visual auditori ataukah gaya belajar auditori kinestetis. Nah, itu mereka sendiri yang menghitung. Nah, ketika ada di kelas, saya melakukan kembali pemetaan kebutuhan murid dengan menggunakan dua cara. Yang pertama, saya menggunakan asesmen awal pembelajaran yang non-kognitif, kemudian saya juga melakukan asesmen awal pembelajaran yang kognitif. Kalau saya di kelas, saya ini kan mengajar mata pelajaran biologi pada kurikulum 2013.
Nah, di sekolah kami sudah 2 tahun ini berjalan, kita menggunakan kurikulum Merdeka dan mata pelajaran yang tadinya itu adalah sebutannya mata pelajaran biologi, kemudian ganti menjadi mata pelajaran proyek IPAS. Nah, mata pelajaran ini diajarkan di kelas 10. Jadi hasil dari MPLS terkait dengan tes terkait gaya belajar siswa itu bisa menjadi masukan buat saya. Kemudian profil belajar murid juga pada saat kegiatan MPLS itu kami lakukan, kami ambil sebagai bahan referensi. Nah, ketika kembali ke kelas di dalam kegiatan belajar, untuk asesmen awal pembelajaran, selain data yang saya dapatkan di MPLS, saya mencoba menyegarkan kembali mereka dengan gaya belajar mereka. Saya menggunakan aplikasi yang saya searching sendiri di Google. Aplikasi itu namanya Aku Pintar. Aplikasi Aku Pintar ini saya pakai untuk mengetes gaya belajar para siswa, apakah mereka termasuk dalam gaya belajar mana. Nah, setelah mereka masing-masing tahu gaya belajar mereka, ini pun menjadi bahan bagi saya, dan saya bisa tahu bahwa dari sekelompok anak yang saya ajarkan di dalam kelas, ternyata si A, si B, si C ini termasuk anak dengan gaya belajar tertentu, kemudian yang lainnya termasuk dalam gaya belajar tertentu. Jadi ada data yang saya punya. Nah, dari situ saya lanjutkan dengan asesmen awal pembelajaran kognitif. Jadi saya menuliskan semua kompetensi atau konten materi yang akan mereka belajarkan selama 1 semester. Nah, ketika saya sudah menyampaikan materi yang mereka belajarkan 1 semester, ini kemudian melanjutkan dengan tanya jawab sederhana. Tanya jawab sederhana dalam tujuan untuk mengecek kemampuan mereka terkait dengan apa yang mereka tahu tentang tentang materi yang akan diajarkan sebentar nanti selama 1 semester. Nah, ini juga menjadi bahan bagi saya untuk saya akan dalam perencanaan pembelajaran. Yang saya lakukan dalam perencanaan pembelajaran selanjutnya informasi ini adalah saya bisa mencarikan metode yang tepat dan strategi yang tepat untuk menangani para peserta didik kelas sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ini saya menyampaikannya dalam bentuk foto-foto kegiatan. Jadi setelah informasi terkait dengan gaya belajar mereka di kelas seperti apa, saya lalu mulai mengelompokkan mereka. Mengelompokkan ini dalam definisi mengelompokkan tidak bahwa di dalam kelasnya itu ada kelompok anak-anak yang tidak mampu, kemudian kelompok anak-anak yang cukup mampu dan kelompok yang sangat mampu, tetapi saya mengelompokkan yang mampu, tidak mampu, dan sangat dan cukup mampu ini sebagai bahan referensi saja. Sedangkan dalam aplikasinya di kelas itu saya biasanya membuat kelompok kombinasi. Kelompok kombinasi yang saya maksudkan di sini adalah saya berdasarkan hasil pemetaan tadi, yang mampu, yang cukup mampu, dan yang kurang mampu itu saya kelompokkan menjadi 1. Begitu. Saya kelompokkan menjadi 1. Kemudian saya memberikan bahan ajar kepada mereka, baik itu berupa bahan bacaan di buku, kemudian ada link materi yang saya bagikan, kemudian nanti ada video yang akan mereka tonton, dan juga saya memberikan semacam media atau bahan-bahan yang bisa mereka pakai sebagai
bahan untuk mereka mengerjakan apa yang mereka inginkan, sehingga mereka bisa mengkomunikasikan pemikiran mereka di peralatan tersebut atau bahan-bahan tersebut. Ini bisa dilihat pada gambar di gambar 2. Jadi dengan berkelompok acak ini saya sekaligus menyediakan semua yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, jadi di sini mereka yang punya minat belajarnya termasuk dalam kategori mereka sukanya membaca buku bacaan, mereka akan mengambil buku bacaan untuk mereka gunakan pada saat proses pembelajaran. Sedangkan mereka yang lebih suka atau lebih kepada visual auditori, itu mereka menggunakan handphone untuk pembelajaran mereka, atau mereka gunakan untuk mencari informasi terkait dengan konten materi. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran tersebut saya memberikan tugas, ya katakanlah seperti itu, tugas kepada anak-anak yang sudah punya kemampuan lebih sebagai tutor sebaya bagi teman-teman mereka yang ada di dalam kelompok. Jadi bantuan yang saya berikan nanti ketika pembelajaran di dalam kelompok, proses belajar dalam kelompok mereka itu sudah membutuhkan saya begitu. Nah, jadi mereka akan bertanya kepada teman mereka yang lebih dan punya kemampuan lebih itu lebih dulu sebelum mereka ke saya. Seperti itu proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Nah, setelah proses belajar mereka berlangsung selesai, mereka kemudian mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari dalam berbagai sajian. Jadi diferensiasi produk itu saya berikan kebebasan kepada mereka tergantung dengan minat mereka dan kemampuan mereka. Jadi ada yang senang untuk menampilkan atau menyajikan hasil pembelajarannya di kita di Ambon itu biasa menyediakan manila karton. Jadi mereka merancang apa yang sudah mereka pelajari di manila karton. Kemudian ada juga yang lebih suka menggunakan proyektor dan mereka membuat rancangan terkait dengan hasil belajar mereka pada bahan-bahan aplikasi-aplikasi presentasi. Nah, kemudian mereka mulai mengkomunikasikan apa yang sudah mereka pelajari per kelompok itu kepada teman-teman mereka. Nah, saya juga di kelas memberikan strategi belajar dengan cara mengadakan pameran di kelas. Seperti bisa dilihat di gambar 3 ini, hasil dari proses belajar mereka di kelompok kemudian mereka sajikan dan mereka tempel pada dinding-dinding kelas. Nanti teman-temannya tinggal saya arahkan untuk saling belajar dan saling mengunjungi teman-teman di kelompok-kelompok lain terkait dengan apa yang sudah mereka sampaikan atau mereka tuliskan pada hasil belajar mereka yang mereka tempelkan pada dinding-dinding kelas. Dan saya mengamati mereka sangat menikmati proses pembelajaran seperti itu. Mereka senang sekali dengan proses pembelajaran, terutama yang pameran di kelas. Kalau di gambar ini Bapak Ibu lihat di gambar tadi sempat disampaikan oleh Pak Asep bahwa kami adalah sekolah SMK dan ada beberapa jurusan, ya kalau kami menyebutnya kompetensi keahlian di sekolah kami. Itu rata-rata untuk kelompok-kelompok yang desain komunikasi visual itu mereka minatnya karena memang mereka sudah berminat ke situ, jadi mereka lebih suka menggunakan tampilan-tampilan pada proyektor dibandingkan dengan menempelkannya pada
manila karton atau kertas plano di dinding. Nah, setelah pembelajaran selesai, kami kemudian melakukan refleksi pembelajaran, dan biasanya refleksi pembelajaran ini saya menggunakan refleksi 4P. Jadi ada peristiwa, kemudian ada pembelajaran, perasaan, dan penerapan ke depan yang akan mereka sampaikan. Ini ada video terkait dengan refleksi yang disampaikan oleh anak-anak. Saya coba putarkan. Ini ternyata tidak jalan di sini ya. Nanti akan saya putarkan di akhir, Bapak Ibu. Ini video ini menunjukkan bagaimana anak-anak berefleksi terhadap hasil belajar mereka sesuai dengan refleksi 4P. Jadi mereka menyampaikan terkait dengan apa yang sudah mereka pelajari, kemudian bagaimana perasaan mereka dan penerapan ke depan. Nah, selain pembelajaran di kelas yang kami lakukan tadi dengan melakukan kegiatan di kelas, kita juga melakukan kegiatan di luar kelas. Jadi kami ada beberapa pengajar di sekolah yang mengajar mata pelajaran yang sama. Kami bersepakat dalam kelompok mata pelajaran untuk melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas secara bersama-sama. Jadi anak-anak kami bawa ke lokasi, karena kami di Ambon banyak lokasi pantai, jadi kami membawa mereka ke lokasi pantai dan kita belajar di sana. Nah, di sana kita mengunjungi juga beberapa tempat terdekat untuk menanyakan informasi terkait dengan apa yang harus mereka pelajari langsung kepada sumbernya. Di gambar atas ini, Bapak Ibu bisa lihat ini mereka sementara mewawancarai salah seorang petani hidroponik. Ini konten belajar mereka untuk proyek ke IPAS. Kemudian setelah mereka mengunjungi lokasi terdekat, kita melakukan evaluasi di daerah pantai. Ini gambar di bawah terkait dengan apa yang mereka pelajari. Nah, kalau yang di ini Bapak Ibu, kita juga mendatangkan guru tamu. Jadi pengajarnya bukan saja Bapak Ibu guru yang di sekolah, tetapi kita datangkan guru tamu dari luar untuk mengajar kepada anak-anak didik kita. Dan hal-hal ini cukup memberi semangat belajar bagi anak-anak. Nah, terkait dengan penilaian yang biasanya saya lakukan itu, Bapak Ibu, kalau kita kenal penilaian itu ada penilaian terkait dengan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini, hasil refleksi pun menjadi bahan bagi saya untuk melakukan penilaian. Jadi setelah mereka berefleksi, saya bisa mengukur bagaimana pemahaman anak-anak didik saya terhadap apa yang baru saja mereka pelajari. Ukurannya saya mengambil dari refleksi 4P yang mereka sampaikan. Sementara untuk asesmen formatif ini dipakai untuk mengukur pencapaian atau pemahaman para peserta didik terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Dan ini biasanya penilaian formatif ini saya lakukan pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Sementara asesmen sumatif ini dilakukan di akhir satu unit atau satu kompetensi yang sudah dibelajarkan. Ini ada contoh yang saya buat. Jadi untuk asesmen formatif itu saya punya rubrik karena mata pelajaran kami proyek IPAS ini
dalam 1 tahun ada 3 elemen, dan 3 elemen ini karakteristik mata pelajaran kita sedikit berbeda dengan mata pelajaran lain. 3 elemen ini merupakan satu kesatuan yang berkesinambungan dan tidak putus. Mata pelajaran ini juga habis di kelas 10. Dengan demikian ada 11 tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh anak-anak, dan salah satunya adalah terkait dengan bagaimana mereka bisa membuat hipotesis atau merumuskan hipotesis seperti contoh yang saya sampaikan di sini. Jadi selama pembelajaran berlangsung terkait dengan kegiatan pembelajaran menyangkut perumusan hipotesis ini, saya sekaligus mengecek apakah mereka sudah bisa ataukah mereka masih belum. Ini ada daftar checklist yang saya buat untuk lembar evaluasinya, dan ini diangkat dari tujuan pembelajaran dan kriteria tercapaian tujuan pembelajaran. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah contoh yang saya sajikan terkait dengan asesmen sumatif yang dilakukan di kelas bersama dengan anak-anak. Saya menggunakan teknik tertulis esai di sini, ada sajian soalnya, kemudian pendekatan yang saya pakai untuk penilaian itu adalah rubrik penilaian, aspek yang dinilai, kemudian kriterianya seperti apa, ini saya rumuskan di dalam rubrik penilaian. Ini juga acuannya ke tujuan pembelajaran. Dengan demikian, saya bisa mengetahui bahwa untuk tujuan pembelajaran 1 dan seterusnya ini apakah anak-anak sudah bisa mencapai ataukah mereka belum bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Itu yang bisa saya bagikan Bapak Ibu pada kita semua. Nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut. Baik, terima kasih kepada Ibu Martina yang sudah suaranya tidak masuk, Ibu. Mantap atas penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Martina yang sudah menyampaikan materinya pada pagi hari ini, berbagi dengan Bapak Ibu guru hebat tentang pembelajaran berdiferensiasi. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Martina bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini sebenarnya sudah kita lakukan ya Ibu, hanya saja alurnya kita yang belum kita laksanakan dengan baik. Baik, Ibu Martina bisa mendengar suara kami? Bisa Bu Wiwin. Bisa Ibu, Baik. jelas. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu guru hebat, materi sudah disampaikan oleh Ibu Martina. Kini kita lanjutkan pada sesi diskusi dan tanya jawab. Monggo kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun menyampaikan saran ataupun masukan pada webinar kita pada pagi hari ini, dipersilakan. Silakan untuk mengacungkan jarinya agar kami bisa menentukan Bapak Ibu guru yang akan menanyakan. Sudah ada Bapak Siswanto. Bapak akan menyampaikan sebuah pertanyaan. Bapak Siswanto, monggo langsung dipersilakan Bapak Siswanto. Langsung. Baik, terima kasih waktu sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Siswanto Ibu, dan selamat pagi untuk Ibu Martini yang saya hormati. Saya dari Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember Ibu. Yang saya tanyakan adalah bagaimana perkembangan kita dalam hal
menyiapkan RPP atau modul ajar kita dengan yang biasa kita pakai dengan pembelajaran bervariasi pada apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Apa ada perbedaan, apa modul itu kita jadikan satu atau begitu Ibu dalam penerapan kita sehari-hari sebagai seorang guru gitu. Terima kasih. Baik, monggo langsung saja dijawab Ibu. Baik, monggo silakan. Pak Siswanto, selamat siang Pak dari Ambon. Terkait dengan penyusunan modul ajar ya Pak ya, yang perlu kita pahami bersama dulu bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini kan terkait dengan alur pembelajaran yang kita buat untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang sama ya Pak. Jadi dalam hal menyusun modul ajar ini, alur pembelajarannya itu yang langkah-langkah pembelajarannya ini bisa Bapak modifikasi sesuai dengan kelompok-kelompok siswa berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan belajar mereka. Nah, misalnya nih, kalau untuk anak-anak yang punya kelebihan atau mereka keunggulannya pada gaya belajar audiovisual, Bapak menyajikannya yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka yang audiovisual, misalnya memutarkan tayangan video ataukah link video yang bisa mereka lihat lewat handphone. Ini akan membantu mereka untuk belajar lebih maksimal dibandingkan dengan kita memberikan sajian dalam bentuk buku bacaan. Nah, ini yang nanti akan Bapak tuangkan di dalam langkah-langkah pembelajaran. Nah, kita kan sudah melakukan pemetaan awal. Nah, setelah pemetaan awal sudah dilakukan, maka kita akan beralih ke merancang strategi pembelajaran yang akan kita lakukan. Dan inilah proses di mana penyusunan modul ajar atau KRPP ya, modul ajar atau RPP kita mulai kita revisi atau modifikasi sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Seperti itu Pak, tetapi bahwa untuk tujuan belajar dalam pembelajaran diferensiasi ini, semua anak diharapkan dapat mencapai tujuan belajar yang sama. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu. Baik. Cukup, terima kasih. Sebelum kita untuk kedua, mohon perhatian Bapak Ibu bagi yang berada di streaming YouTube kami, mohon jangan lupa untuk memberikan tanda like, subscribe, dan komen agar YouTube kami bisa berkembang. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin menyampaikan pertanyaan berikutnya. Baik, kami tunggu untuk penanya berikutnya. Monggo Pak Ibu. Sepertinya Bapak Ibu sudah, ada nih. Baik. Sudah cukup Ada. paham ya. Mana tadi yang sudah mengajukan jari?
Sudah masuk lagi. Bisa. Koneksinya. Kemudian di ruang klinik ini ada kurang lebih 48 gitu. Baik, Bapak Ibu, apa sudah jelas semuanya yang disampaikan oleh Ibu Martina? Sampun, Insya Allah jelas. Jelas, Bu. Baik. Baik, ini ada pertanyaan dari link YouTube Ibu, ya. Dari Ibu Jumratul, kami akan membacakan pertanyaannya. Saya mengajar di fase A, tapi pada saat melaksanakan asesmen diagnostik dilakukan, ada banyak murid yang belum bisa membaca dan sebagian yang belum bisa mengeja. Bagaimana solusinya, Ibu? Ini di pembelajaran di tingkat sekolah dasar ini sepertinya, Ibu. Baik, monggo ditanggapi, Ibu. Baik, Bu Wiwin. Dari Bu siapa tadi ya, Bu? Jumratul, Ibu. Bu Jumratul. Iya, saya mencoba untuk menjawab ya, Bu Jumratul. Saya pengajar di SMK, tetapi saya mau mengatakan bahwa dalam hal mengajari tingkatan SD, sebagai ibu rumah tangga yang punya anak pun mungkin kita bisa berbagi pengalaman. Nah, kebetulan saya juga punya anak di tingkat sekolah dasar yang baru memasuki kelas 1, dan saya sendiri mencoba mengamati pembelajaran yang berlangsung di kelas untuk beberapa waktu pertamanya. Kita akui bahwa ketika anak-anak menginjakkan kaki di kelas 1 SD itu kan hal yang paling mendasar yang harus mereka pelajari adalah berhitung dan membaca. Nah, kita juga harus menyadari bahwa anak-anak yang hadir di dalam kelas kita ini kan berasal dari, ada yang dari rumah, ada yang sudah di jenjang sebelumnya seperti PAUD atau taman kanak-kanak, dan yang dari rumah ini pun dengan latar belakang pendidikan rumah yang berbeda-beda. Ada yang orang tuanya sudah memberikan pemahaman atau pembelajaran terkait dengan berhitung dan membaca, tetapi ada juga yang belum sama sekali, bahkan ada yang belum mengenal huruf dengan baik. Nah, bagaimana menyiasati hal-hal tersebut? Nah, ini dia yang namanya melakukan pemetaan awal kebutuhan belajar murid. Jadi, Ibu bisa mengelompokkan kelompok anak-anak yang sudah membaca, kemudian kelompok yang sudah tetapi masih mengeja, dan yang belum sama sekali bisa membaca. Paling tidak tahapan yang bisa Ibu lakukan adalah untuk anak-anak yang sudah bisa membaca, Ibu bisa memberikan bahan-bahan bacaan untuk mereka yang sudah bisa membaca. Sementara yang masih mengeja itu berarti bahwa harus membutuhkan pendampingan dari Ibu sebagai guru dalam melatih mereka untuk membaca. Itu sudah pasti. Kemudian yang belum bisa sama sekali pun demikian, berarti Ibu harus memberikan bimbingan yang lebih kepada mereka untuk melatih membaca. Nah, saya contohkan di tempat sekolahan anak saya itu biasanya setelah pulang sekolah, anak-anak yang belum terlalu bisa membaca dengan baik itu mereka diberikan waktu tambahan untuk belajar membaca. Nah, satu usul saya juga barangkali
Ibu bisa menggunakan anak-anak yang sudah lancar membaca itu sebagai tutor sebaya bagi teman-temannya yang belum lancar dalam membaca, sehingga waktu Ibu bisa lebih berkurang. Jadi tidak sepenuhnya menangani mereka-mereka atau anak-anak kita yang belum bisa sama sekali dan yang masih mengeja. Nah, yang sudah punya kemampuan lebih ini bisa membantu yang masih mengeja. Sedangkan Ibu bisa memberi bimbingan kepada yang belum sama sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan solusinya, Bu. Jumratul. Jumratul. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Untuk Bu Jumratul, bagaimana? Apa sudah jelas? Baik, bahwa kasus yang dialami oleh Ibu Jumratul ini sudah kasus yang banyak kita alami juga ya Ibu, terutama bagi Bapak Ibu guru pengajar di kelas rendah kelas 1 misalnya. Baik, kita lanjutkan Ibu untuk penanya yang berikutnya. Ini ada Ibu Farida Tri Agustianingsih. Kepada Bu Farida, monggo dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Martina. Selamat siang dari Ambon, Bu Farida. Selamat siang. Salam rindu Bu dari Jember. Saya sebenarnya pembelajaran diferensiasi sudah pernah saya pelajari ya Bu, bersamaan dengan Bu Martina juga. Tetapi sebenarnya pada implementasinya, apakah semua diferensiasi itu harus dilaksanakan semuanya Bu? Konten, proses, produk, apakah itu dalam satu pembelajaran ketiga-tiganya harus ikut semua gitu? Harus ada kontennya berdiferensiasi, harus ada produknya yang berdiferensiasi, atau harus prosesnya jadi bersamaan. Apakah seperti itu Bu, implementasinya di setiap pembelajaran? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Win, saya langsung menjawab ya Bu Win ya. Baik Ibu, silakan langsung saja dijawab. Baik Bu Farida, salam rindu juga Bu. Bapak dan Ibu, dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi ini, tadi kan kita kenal ada pembelajaran diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Apakah ketiganya harus dijalankan? Nah, tidak selamanya Bapak Ibu menjalankan ketiga-tiganya. Tidak wajib dan tidak selamanya. Dalam artian bahwa Bapak Ibu bisa menjalankan diferensiasi konten, ataukah diferensiasi proses, ataukah diferensiasi produk. Tetapi kalau disarankan Bapak Ibu bisa melakukan ketiga-tiganya, maka akan lebih baik dan lebih maksimal proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Itu yang bisa saya sampaikan Bu Farida. Terima kasih Bu Martina. Sama-sama Ibu. Baik. Terima kasih Ibu Farida yang sudah menyampaikan pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Martina itu lebih menambah pengetahuan kita, nggih. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi ini kita tidak harus melaksanakan melaksanakan tahapan-tahapan mulai konten proses semuanya, nggih Ibu. Tapi lebih baiknya apabila kita bisa melaksanakan semuanya. Baik Ibu, ini ternyata tadi dari Ibu Jumratul setelah mendapat tanggapan dari Ibu Martina masih memberikan tanggapan lagi Ibu. Kami bacakan.
bahwa kadang-kadang anak itu juga akan merasa bosan kalau kita belajar, kita ajari membaca dan membaca lagi. Kemudian bagaimana cara menyiasatinya agar anak itu tidak bosan? Mungkin ada solusinya dari Ibu Martina, monggo dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Jumratu. Kalau Ibu menggunakan metode yang biasa Ibu pakai, misalnya menuntun mereka belajar berdampingan, begitu misalnya, saya mungkin bisa mengusulkan ide yang lain, seperti misalnya Ibu menggunakan tampilan video yang berisi abjad dan tulisan-tulisan yang akan Ibu ejakan kepada anak-anak. Nah, itu lebih menarik. Itu akan lebih menarik dibandingkan dengan kita duduk berdampingan, lalu kemudian kita melatihnya untuk mengeja atau mengenalkan huruf-huruf. Nah, ketika Ibu munculkan di layar tampilan, itu disertai juga apalagi dengan lagu, nah, itu akan lebih memancing semangat belajar mereka dan mereka lebih tertarik, apalagi kalau ada tampilan-tampilan interaktif berupa gambar-gambar yang disenangi oleh anak-anak. Mereka pasti akan senang sekali dengan cara membaca seperti itu. Itu usul yang bisa saya sampaikan kepada Bu Jumratu. Baik, jadi lebih bervariasi ya Ibu, bagaimana kita memberikan anak itu apalagi dengan suasana yang menyenangkan, mungkin anak-anak kita akan lebih tidak cepat bosan untuk belajar membaca. Iya, saya tambahkan kembali Bu Wiwin untuk Bu Jumratu. Nah, ini terkait lagi dengan yang tadi di awal kita melakukan pemetaan kebutuhan murid terkait dengan preferensi belajar mereka atau gaya belajar mereka. Nah, kebosanan ini mungkin salah satu alasan bahwa gaya belajar anak itu berbeda dengan yang diterapkan oleh Bapak Ibu guru sehingga dia bosan. Nah, ini bisa kita ganti. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan di streaming YouTube. Ada sedikit tanggapan Ibu dari Ibu atau Bapak Sriwijaya. Ini beliau menyampaikan bahwa yang saya tahu tentang kurikulum siswa di TK itu kita tidak boleh mengajarkan untuk membaca. Sedangkan untuk di tingkat SD diharapkan sudah bisa membaca. Bagaimana ini? Sepertinya kok ada kesenjangan, ada perbedaan dari tuntutan dari tingkat TK dan juga untuk bisa masuk ke SD-nya. Monggo Ibu. Iya, Pak siapa Bu Win? Sriwijaya, Bapak atau Ibu ini? Iya, Bapak atau Sri. Ibu. Yang bisa saya sampaikan begini Bapak, bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dalam hal transisi PAUD ke SD, kalau kita mengacu kepada kebijakan dari kementerian itu kan diharapkan bahwa tidak ada yang namanya pelajaran membaca atau berhitung di tingkat PAUD. Kenapa sampai hal itu disampaikan kepada kita, bahwa anak-anak kita yang masih di tingkatan seperti itu mereka kan lebih banyak presentasi mainnya itu yang lebih banyak. Mereka masih ada dalam dunia bermain gitu. Jadi kalau kita berikan pembelajaran yang sudah masuk kepada konten materi, berhitung dan membaca, itu pada saat mereka ada di tingkat-tingkat perkembangan selanjutnya itu mereka akan merasa bosan. Nah, mereka sebaiknya dibiarkan dengan dunia bermainnya mereka. Kalaupun mereka harus diajari untuk membaca atau berhitung, ada baiknya dengan pola yang seperti tadi saya sarankan, menggunakan lagu sehingga itu menyenangkan dan tanpa mereka sadari bahwa mereka sedang belajar, begitu. Untuk tingkatan yang di bawah kelas 1 tingkatan PAUD ya.